Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang aspek dari Paskah ya. Dan kita berdoa sebelum kita mendengar rema firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami, memimpin kami, menguruskan, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan juga memberikan kami kesempatan untuk kami memperbaiki kesalahan kami di masa lalu. Supaya kami Tuhan berjalan bersama Roh Kudus, tinggalnya Tuhan tidak menyimpang kiri kanan, dan tidak ada lagi keduniawian, kedagingan hawa nafsu, tidak ada dosa yang kami lakukan. Pada saat malam hari ini, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan tentang Paskah, anak domba Allah. Biarlah kami Tuhan punyai roh hikmat, wawahyuan dan pengenalan Tuhan terhadap firman Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti doktrin Kristus, kebenaran yang sejati dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu, tapi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dengan urapan Roh Kudus, kami siap Tuhan hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita sama-sama membuka Keluaran 12 ayat 15. Keluaran 12 ayat 15 bunyinya demikian. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saya ulangi, Keluaran 12 ayat ke 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Jadi bangsa Israel itu ya menetapkan hari raya roti tidak beragi itu bersamaan dengan hari raya Paskah ya. Itu kita bisa baca di Keluaran 12 ayat 17 dan Imamat 23 ayat 6. Bangsa Israel itu diinstruksikan untuk memelihara hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi ya selamanya, sebagai suatu peringatan bagi suatu generasi, bagi seluruh generasi. Bangsa Israel harus makan roti yang tidak beragi. Itu artinya apa? Selama 7 hari. Bilangan 7 melambangkan penggenapan. Ragi adalah simbol dari dosa. Jadi kita harus benar-benar setelah kita mengalami kelahiran baru, kita tidak boleh berbuat dosa lagi ya. Jadi bilangan 7 melambangkan penggenapan, ragi adalah simbol dari dosa. Ya, kita baca apakah ragi itu simbol dari dosa. Kita baca di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ya. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi roti yang tidak beragi itu bicara kemurnian dan kebenaran ya. Bicara lagi, ragi itu adalah simbol dari kemunafikan. Kita buka di Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1 ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Orang munafik itu sangat-sangat licik ya, berbahaya. Ya, jadi ragi juga tadi simbol dari dosa, simbol dari kemunafikan. Yang ketiga adalah ragi adalah suatu pengejaran sesat. Matius 16 ayat 12. Kita buka Matius 16 ayat 12.
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kalau kita lihat ya, ajaran orang Saduki dan Farisi itu bertentangan ya dengan anak-anak Tuhan, orang Israel. Ya, jadi kita harus mulai menyingkirkan semua ragi dari kehidupan kita segera setelah kita diselamatkan. Ya, jadi kita tuh benar-benar harus konsisten dengan kemurnian ya dan keselamatan yang kita peroleh. Jangan pernah menggantikan keselamatan dengan apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, jangan sampai kita menggantikan keselamatan dengan keselamatan yang nggak jelas. Sekali Yesus yang jelas benar tetap Yesus. Ya, kita harus meningkatkan segala dosa-dosa kita setelah kita lahir baru. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bertindak suci kudus, berpikir suci kudus, berkata-kata suci kudus. Singkirkanlah ragi dari segala pikiran, perkataan, perbuatan kami dengan darah anak pembalah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4 jam 5, dan tubuh disegarkan, kuasa darah pembalah dari Yesus Kristus mengalir. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami mau dikuasai alam sadar bawah sadar kami oleh Roh Kudus dalam tidurnya kami. Roh kematian, roh dunia orang mati, roh kuasa gelap, roh kematian mendadak, roh muntah, demam tipes, namakan beban berdarah, untuk santet, sihir, tenung, kebal guna, kematian mendadak, tinap sini jantung, dipatahkan kuasanya dengan api Roh Kudus, dengan kuasa darah dan bala dari Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagimu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan syukur haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.